Setiap hari, 3 remaja putri, Sinta, Encilia, dan Nona harus berjalan kaki menuju sumber mata air yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari rumah mereka. Ketiadaan akses air bersih di desa To'obaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, membuat kegiatan ini menjadi rutinitas setiap pagi sebelum sekolah dan menjelang senja. Encilia, siswa kelas 1 sekolah menengah atas ini mengaku untuk mencapai sumber mata air, mereka harus menempuh perjalanan naik turun bukit dengan memikul 4 jerikan berukuran 5 liter per orang. Naik gunung, sampai rumah keringat di sekolah. Sekarang kelas berapa? SMA kelas 1. Dari rumah ke sini jauh berapa meter? 1. Sulitnya medan menuju sumber mata air membuat sebagian warga memilih untuk membeli air. Warga secara patungan membayar 100 hingga 150 ribu rupiah untuk mengisi tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih. Kalau tenaganya banyak, bisa kami ambil dari bawah naik ke sini. Tapi sekarang ini kendaraan, jadi kami misalnya pesta kematian atau pesta nikah, pokoknya kegiatan apa saja kami harus beli air. Itu belinya berapa? Cita-citanya ya, kami lihat dari perkembangan sekarang ini di desa-desa itu airnya hanya kita putar keran, air masuk ke dalam rumah. Tapi kotong ini dari dulu sampai sekarang ini usaha ulang-ulang tapi belum pernah. Belum pernah. Permasalahan air layak konsumsi di Kabupaten Kupang telah lama dirasakan oleh masyarakat dan sampai sekarang belum juga mendapat penyelesaian. Ketua RT 17 Desa To'obaun, Yakob Tahik, mengatakan warganya sudah pernah membuat bak penampungan air untuk dialirkan ke desa mereka. Namun jaringan pipa air belum juga dibangun hingga kini. Menurut Yakob, pihaknya telah berulang kali membicarakan soal tersebut kepada pejabat daerah. Namun hingga kini belum jelas kelanjutannya. Kita pernah. Jadi kita ada bikin Pak ini Pak. Tapi kita tuh mau rencana mau ke naik di kampung, tapi kita tunggu sampai saat ini. Soalnya ambil perhatian. Pernah Pak. Kita sudah bikin bak. Ini bak sudah bikin bak. Tapi soalnya ada perhatikan untuk kita merencana mau ke naik di atas rumah, tapi Dongson ambil perhatian untuk kas naik. Kalau di desa To'obaun memang dua dusun yang ada di Kanekenutu, di situ memang sulit juga untuk kita bor air. Pernah ada bor tapi tidak dapatkan air. Kecuali air kita alirkan dari desa lain, misalnya desa Tumbaun bagian lereng gunungnya menuju ke kampung itu. Baru mereka bisa mendapatkan air secara baik. Pernah kita upayakan itu tapi baru-baru longsor, itu hanyut semua pipa-pipa dan baknya dan akhirnya mereka sudah kesulitan. Tidak hanya di Kabupaten Kupang, masalah air bersih juga menimpa warga Kota Kupang. Harga air bersih yang berkisar 60.000 hingga lebih dari 100.000 rupiah memaksa warga di Kelurahan Fatufetu dan Tuak Daun Merah Kota Kupang ini mencuci dan mandi di Kali Liliba dan Kali Dendeng. Pemerintah Kota Kupang mengaku telah membangun sistem penyediaan air minum di Kali Dendeng. Infrastruktur air bersih ini merupakan hasil bantuan pemerintah pusat senilai lebih dari 300 miliar rupiah yang mampu menampung 4 juta liter air bersih. Meski begitu, menurut Wali Kota Kupang Jeffridson Riwukore, pihaknya belum mampu membangun jaringan sekunder dan tersier guna memaksimalkan Kali Dendeng. Jeffridson mengatakan Pemkot Kupang masih membutuhkan sekitar 35 hingga 46 miliar rupiah untuk mengakomodir jaringan pipa air bersih untuk dialirkan ke rumah-rumah warga. Hingga kini pihaknya masih berupaya meyakinkan DPRD Kota Kupang agar mendapat persetujuan alokasi dana pembangunan jaringan pipa air tersebut. Pemerintah Kota Kupang harus mengalokasikan dana terlebih dahulu untuk sambungan itu. Setelah selesai sambungan itu, maka pemerintah kota bisa mengklaim uang SR itu ke pemerintah pusat. Dan tahun ini baru hanya 1.000 saja. Harusnya tahun depan ini kita bisa mengklaim atau bisa mencoba mungkin 10.000 rumah, 15.000 rumah atau 12.000 rumah, supaya itu semuanya nanti dibayar oleh pemerintah pusat. Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga Kota Kupang diharapkan terwujud melalui 3 skenario, yakni pembangunan spam Kali Dendeng, spam Air Sagu, dan pembangunan bendungan Kolhua atau Bendung Liliba.
Semua proyek ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Kris Tungai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.